Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Ngaji Ngilmiah. Sekarang kita ngobrol dengan aplikasi sehari-hari tentang bagaimana kita itu berbisnis. Ya, kebetulan saya salah satu pembelajar usaha terutama di bidang pertanian tebu. Nah, banyak orang saya lihat, ya bukan berarti itu saya sudah benar ya. Banyak orang yang saya lihat itu banyak melakukan bisnis-bisnis, tapi ada satu hal yang terkadang itu dilupakan. Salah satunya adalah apa itu? Wa'atidal qurba haqqahu wal miskin. Jadi di antara hak-haknya keluarga besar dan orang-orang tidak mampu, haknya adalah menerima zakat dari kita. Banyak itu orang yang bermain tebu, berbisnis, nun sewu, berdagang tebu, itu ternyata tidak dihitung zakatnya. Dan ada juga zakatnya yang cara ngitungnya itu kurang tepat. Contoh begini, ada orang yang modelnya itu setiap transaksi finish sampai dipanen tebunya, sampai jadi duit, itu kemudian disisihkan 25%. Apakah itu salah? Tidak salah, tapi itu tidak sama dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang dicarakan oleh Rasulullah itu seperti apa? Cara kita itu mengalokasikan zakat kita itu kepada yang berhak. Jadi, semisal kita berdagang 1 Syawal, kita mulai berdagang 1 Syawal, maka di akhir Ramadan di situ atau harus dilakukan kalkulasi, estimasi aset kita. Wa tuqawwamu urudut tijarati. Nah, dikalkulasi di situ seluruh harta, baik aset maupun laba. Termasuk diantaranya kalau kita hutang, misalkan kita modal berdagang tebu, tapi modalnya hutang, ya tetap itu dihitung aset. Makanya bunganya kecil, zakatnya kecil, 2,5% saja. Tapi itu dihitung mulai aset sampai hasil akhir. Nah, yang harus dihitung di akhir tahun, itu cukup hasil akhir saja. Misalkan saya berdagang, modal saya 200 juta, ya. Modal 200 juta. Kemudian di akhir periode perdagangan saya dalam 1 tahun, kemudian harta itu menjadi 150 juta. Apakah itu kena zakat? Untuk konteks sekarang tidak kena zakat. Kenapa? Karena ukuran zakat itu nisabnya seharga emas murni 85 gram. Tahu sendiri harga emas sekarang sudah sampai di atas 2,5 juta ya, kalau nggak salah sudah sampai 3 juta lebih ya, 3,5 juta. Kalau cuma 150 itu belum kena zakat itu ya, belum. Minimal kalau 3,5 juta itu ya 35 juta kali 8,5, bisa banyak itu ya. Jadi 70 banyak sekali. Jadi yang perlu dihitung itu adalah di akhir tahun kita itu menghitung semuanya, total aset, laba, kerugian, sebagainya. Seumpama tetap rugi, tapi tetap mencapai nisab, ya tetap zakat dong. Karena nisab itu ukuran harta perdagangan sudah diukur sebanyak 85 gram emas murni. Nah, di situ lah kadang orang enggak ya, sudah nggak bayar zakat, masih nun sewu, kakek ngomong, kakek sebagainya. Makanya banyak cobaan ya, terutama dalam bisnis tebu dan sebagainya. Orang nggak mau bayar zakat. Ya kalau kemudian anjlok, rugi habis-habisan, kemudian sampai nggak bangkit bertahun-tahun, nggak bisa bangkit ekonominya. Jangan nyalakan siapa, wong caramu aja begitu gitu loh. Allah kan sudah ngasih tahu caranya. Ini rumahku, kamu masuk ke rumahku silahkan, nggak masuk silahkan. Tapi sekalinya you masuk, ya harus ikut aturan gue dong sebagai tuan rumah. Kira-kira begitu loh. Jadi orang mau jadi orang Islam monggo, nggak mau jadi orang Islam monggo, mau berbisnis secara Islam silahkan. Kalau berbisnisnya di luar Islam, cara-cara kapitalis yang tidak berdasarkan agama Islam, monggo. Tapi kalau akibatnya negatif, ya jangan nyalakan siapa-siapa loh. Gitu, ladies and gentlemen ya. Kita sendiri ini terkadang melupakan hal itu. Seakan-akan bahwa apa yang kita lakukan itu sing penting awake dhewe iki wis bener, sing penting awake dhewe iki wis hasil, sing penting lah. Kebenaran itu kan tidak boleh subjektif.
Karena yang punya Allah, kebenarannya harus versi Allah dong. Caranya itu harus caranya Allah. Begitu. Tetaplah berbisnis. Jangan lupa bayar zakat. Oke, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.